Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penjadwalan CPU dengan subtopik algoritma penjadwalan FCFS. Berikut ini adalah gambaran dari algoritma penjadwalan FCFS, di mana FCFS itu adalah singkatannya first come first serve, atau pertama kali datang pertama kali dilayani. Jadi di sini FCFS adalah proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Misalnya di sini ada 3 proses ini akan datang meminta untuk CPU mengerjakannya. Nah, jadi di sini berdasarkan waktu kedatangannya, misalnya P1 terlebih dahulu, kemudian P2 selanjutnya, dan P3 berikutnya. Maka P1 akan dikerjakan terlebih dahulu, kemudian P2, dan yang terakhir P3. Sebaliknya, jika P3 waktu kedatangannya adalah yang pertama, kemudian P2 berikutnya, dan P1 berikutnya, maka P3 akan dikerjakan terlebih dahulu, kemudian P2, dan yang terakhir P1. Jadi konsep dari algoritma FCFS adalah yang pertama kali datang, maka proses tersebut yang akan dilayani. Berikut ini adalah contoh penggunaan algoritma penjadwalan FCFS, di mana di sini ada 3 proses, kemudian di sini ada burst time dalam satuan milisecond. Nah, di sini arti dari burst time ini adalah berapa lama sebuah proses membutuhkan CPU untuk diselesaikan. Jadi di sini P1 membutuhkan waktu 20 milisecond, P2 membutuhkan waktu 4 milisecond, P3 membutuhkan waktu 4 milisecond. Di sini kita disuruh untuk menggambarkan Gantt chart-nya serta menghitung AWT-nya atau average waiting time-nya atau waktu tunggu rata-ratanya. Berdasarkan tabel ini, saya ulangi lagi, jadi di sini P1 diselesaikan selama 20 milisecond, P2 selama 4 milisecond, P3 selama 4 milisecond. Nah, di sini kita akan menggambarkan Gantt chart-nya dulu. Pertama, kita mulai dari 0 dan berakhir 20 milisecond. Nah, jadi P1 ini akan dimulai dari 0 sampai dengan 20 milisecond diselesaikan. Selanjutnya, pada saat 20 milisecond, P2 itu akan dikerjakan. Kita lihat lagi di tabel, P2 sama dengan 4 milisecond. Maka 20 ditambah dengan 4 menghasilkan 24 milisecond. Artinya di sini P2 akan dikerjakan sepanjang 20 sampai 24 milisecond dan selesai. Berikutnya pada saat 24 milisecond P3 akan dikerjakan. Kita lihat lagi di tabel, P3 dikerjakan sebanyak 4 milisecond. Maka 24 ditambah dengan 4 menghasilkan 28 milisecond. Artinya di sini P3 akan dikerjakan sepanjang 24 milisecond sampai dengan 28 milisecond. Nah, inilah gambar dari Gantt chart untuk P1, P2, serta P3. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung AWT-nya atau average waiting time-nya? Maka kita lihat adalah waktu awal
proses masuk dari proses tersebut. Misalnya di sini P1 waktu awalnya adalah 0, maka kita masukkan. P2 waktu awal masuknya adalah 20, maka kita masukkan. P3 waktu awal masuknya adalah 24, maka kita masukkan. Jadi yang dilihat adalah waktu awal masuk proses tersebut. Selanjutnya kita hitung AWT-nya. Di sini P1 ditambah dengan P2 ditambah dengan P3 dibagi dengan 3, yaitu banyaknya prosesnya. Maka menghasilkan 0 ditambah dengan 20 ditambah dengan 24 dibagi dengan 3 sama dengan 44 dibagi dengan 3 sama dengan 14,67 milisecond. Artinya di sini waktu tunggu rata-rata untuk proses pada tabel ini diselesaikan selama 14,67 milisecond. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.